wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita di juz 2. Ya. Ada kata-kata jahil. Ada kata-kata apa? Jahil. Jamaknya juhala. Ada kata-kata lagi yang lebih kasar. As-sufaha. Makanya di Al-Baqarah ini juz 2, ya kan, kalau antum lihat di awal-awal, kita hari ini juz 2 atau juz 3? Juz 2 kan? Juz 2 itu dibuka dengan betul nggak? Sayaqulus sufaha. As-sufaha. Oh, apa tuh? Gajah jatuh? Enggak. As-sufaha. An-nasu a'da'u ma jahilu. Ada kalimat begini abang kakak. Ya Allah, ini semua pasti ada ilmunya. Coba diulang. Kami yang belum tahu. Kalimat itu juga diucapkan oleh para malaikat, mengakui kebenaran Allah yang menciptakan makhluk baru bernama Adam. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma ta'lamu ilaina, atau tu'allimuna, atau allamtana. Allamtana fi'il madhi. Berarti ilmu itu sudah disampaikan oleh Allah. La ilma lana illa ma'allamtana, yang diucapkan oleh malaikat, surat 2 ayat 30. Nih 32. Buka dulu. 232. Kan di ayat 30-nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang pertama kali protes malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dulu ada makhluk. Apa ini? Hanya Allah yang lebih tahu pastinya bentuknya seperti apa. Ada berapa pendapat, tapi saya memastikan bahwasanya makhluk itu makhluk yang sudah pernah diciptakan Allah sebelumnya. Apa dia? Pastinya hanya Allah lah yang paling tahu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Realistis malaikat nih. Kami ini udah cukup nyembah Engkau ya Allah. Bertasbih padamu, mensucikan Engkau. Tapi Allah langsung bantah di ayat yang sama. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat tuh tidak punya nafsu abang kakak, tidak punya sosial media juga gitu, tidak perlu eksis harus, kan ada tuh orang yang harus pakai sesuatu yang tanda kutip terlihat mahal supaya bisa diterima di sebuah circle gitu, maksakan diri supaya selevel. Strawberry, mangga, apel, sorry, nggak level. Jadi dia harus maksakan dirinya. Allah dan para malaikat-malaikat ini nggak ada, memang udah diciptakan dari awal, udah template-nya begitu. Tapi Allah bilang ini a'lamu ma la ta'lamun.
Ya Allah, ini semua pasti ada ilmunya. Aku yang belum tahu, aku yang belum paham. Nah, waktu di ayat 31-nya kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi kerjanya Nabi Adam pertama kali tugasnya apa? 'Allama yu'allimu. Banyak nanti yang curhat, Ustadz, saya sudah pernah begini, tapi orang itu begini Ustadz. Itu pelajaran tidak cukup ke untuk kita mengatakan kepada diri kita minimal bahwasanya berharap pada manusia itu pasti kecewa. Kemarin apa kata Ustadz Haidir waktu di khataman? Ada satu hal yang mudah sekali manusia lakukan, tapi sulit Allah melakukannya. Ayo, aneh enggak? Oh, cepat sekali. Biasa sih yang cepat-cepat gitu korban biasanya itu. Manusia mudah sekali melakukannya. Sedangkan Allah Rabbul Alamin sulit dan tidak mampu melakukannya. Kan aneh ya, biasanya kan ada yang bisa dikerjakan manusia, ada yang bisa dikerjakan Allah, manusia tidak bisa. Tapi ini, kemarin Ustaz Aidil bilang, ini tidak bisa Allah melakukannya. Tapi manusia mudah sekali melakukannya. Apa itu? Ingkar janji. Meletakkan harapan pada manusia, kau pasti kecewa. Itu kan udah berulang-ulang disampaikan. Tapi kan banyak yang pengen coba kan. Ke Danau Toba beli tahu, belum coba? Belum tahu. Ini bang, dia ini orang baik kok bang, dia ini begini. Meramput kau. Kalau dia belum dapat duitnya, pasti baik. Aku tanggung jawab kok, kata si anu nih, apa? Kudanil nih. Nanti aku tanggung jawab sayang, aku cinta padamu. Pret, ketek, pret. Ampun kau. Dia belum dapat barang tuh. Begitu dia dapat barang tuh, dia tinggal kabur kan, kau yang hamil. Maka saya bilang kalau ada perempuan yang mau dipacarin tuh, ya Allah, berarti dia sudah mendeklarasikan, aku murah, jamalah aku, pakailah aku. Semurah itu harga dirimu, bapak mamamu nyekolahkan dari kecil. Cinta, meramput. Maka kan sering saya bilang ke anak-anak tuh, ya kan, laki-laki sejati bukan yang ngasih coklat. Itu pun dia beli promo, beli 2 gratis 1. Kawannya beli 2, dia ngambil yang gratis 1. Itu dikasih ke kau bilang so sweet. Memang ada yang salah otakmu. Tapi kalau sumber makanannya haram, naik motor yang haram. Motor haram apa ya man? Itu yang masih nyicil-nyicil. Pakai riba ya, nyicil riba. Ada juga kredit yang halal, ada kan sebenarnya? Ada. Jadi kalau kreditnya pakai riba, makan di restoran yang tidak jelas halal haramnya, bayar pakai kartu kredit. Terus ditanya dosa aku apa? Wow, amazing. Nanti malam Ustadz Fanani akan dampingi abang kakak untuk belajar sama-sama ada apa saja riba-riba yang ada di sekitar kita. Kemarin mohon maaf, ada seorang guru yang katanya guru, ada seorang pengasuh, ini menjelek-jelekkan nama ustadz ya. Dia mengklaim dirinya adalah ngasuh pesantren gitu. Terus ternyata dia mensodomi semua murid-muridnya. Ini jelas bukan Islam. Bukan ajaran Islam. Itu satu Indonesia menghujat. Sampai ada yang bilang, kau iblis. Namamu sama dengan nama pahlawan. Tapi kau bukan pahlawan, kau iblis. Sekencang itu orang se-Indonesia menghujat. Sodomi, jelek memang, jahat. Tapi abang kakak bisa kebayang kalau ada anak laki-laki berzina sama ibu kandungnya sendiri. Ada enggak yang berani bilang iblis?
Ada enggak? Satu Indonesia ada yang hujat? Enggak. Mana Ustaz Adam? Kemarin khutbah Jumat nih Ustaz Adam. Kalau yang lain tuh pas khutbah biasanya rata-rata terbang ke luar angkasa gitu ya. Tafakur. Saya nengok, aduh khusyuk sekali teman-teman tuh. Masya Allah, muhasabahnya tuh dalam sekali. Hilang semua kepalanya tuh saya tengok tuh. Tapi begitu zina sama ibu kandung, senyap semuanya. Ada yang sampai ngomong gini, Alhamdulillah KPR ku di approve katanya. Cair. Piye to iki? Kukira harum, ternyata haram. Gimana caranya mau ikut kelasnya Ustaz Fana nanti malam? Daftar via apa? Ruang kehidupan. Ya, Bang Kakak silakan daftar di ruang kehidupan. Udah biasa ya, daftar di ruang kehidupan. Nanti malam sama Ustaz Fana nih ya, sampai subuh insya Allah ya. Antum mau nanya-nanya tentang riba, konsultasi dan segala macamnya, bisa nanti malam insya Allah habis Isya waktu Indonesia bagian Barat. Kita masuk ke ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada yang negur kita, ada yang ngasih tahu kita, ada yang mungkin nempeleng kita. Tidak mempan. Sama Allah dibantai. Dikasih sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Belum tiarap, masih mau fight. Sampai akhirnya Allah kasih penyakit. Allah kasih penyakit. Allah kasih hati gelisah. Allah kasih badan kurus. Allah kasih insomnia. Beberapa bulan kemudian baru dia sadar. Oh, salah aku. Ayaman cerita siapa? Ceritakan manusia yang namanya Luqmanul Hakim. 2010-2011. Waktu saya ketemu sama artis, katanya artis. Saya ingat betul waktu itu 2012. Ada tawaran jadi MC di sebuah acara dakwah yang mengatasnamakan Palestina. 2012. Saya waktu itu terus terang tidak punya duit. Tapi karena ini bawa-bawa Palestina, saya mau. Terus orang yang ngomong gitu tuh tanya, emang kamu bisa MC? Gitu kira-kira. Saya mau bilang saya ini S2-nya komunikasi gitu. 5 tahun jadi penyiar radio. Nah, saya belajar bang, saya bilang. Saya usahakan. Saya tidak sebut saya Ustadz Gontor. Apa kerja sehari-hari? Saya bilang saya jual kopi bang di pinggir jalan. Mau nge-MC tidak dibayar kata dia. Itu notes pertama kali saya bawa balik ke Indonesia, mengingat orang menggunakan kata-kata dakwah untuk, ya saya tidak marah, tidak dendam, masih ingat ya. Tapi itu saya catat betul-betul dalam hati saya. Masya Allah, tabarakallah. Saya 2012 tuh masih baru banget abang kakak ya, baru belajar hidup gitu, kayak baru lahir gitu rasanya. Menghilang saya, tidak ada, budak-budak tidak akan mungkin bisa ngontak saya. Hampir semua teman-teman seangkatan saya merasa kehilangan saya. Atau tidak tahu di mana Luqman itu betul-betul hilang. Dari sosial media hilang, data hilang. Saya tidak ada kontak siapapun. Di situ saya, kalau bahasanya itu mungkin menguzlahkan diri. Fokus buka klinik. Pokoknya cuan ya otak saya, ada profit, ada margin.
buka klinik selimut tuh, apa yang panas kasur Tiansi itu. Itu yang saya ini kan dari pagi jam 6 sampai malam. Terapi-terapi yang pakai kasur tuh, yang keluar-keluar keringat. Nah, itulah yang saya kerjakan. Itulah dengan waktu kurang lebih 20 hari saya dapat duit untuk bisa membayar persalinan Ara. Ara kan lahir tanggal 5 Februari. Saya balik ke Pontianak ke Indonesia 15 Januari 2012. Nah, acara itu kurang lebih 2012, saya lupa tanggalnya berapa, tapi bawa Palestina dan tadi bahasanya. Mau nge-MC. Fundraising waktu itu lumayan ratusan juta. Tapi saya tidak tahu hasilnya untung atau enggak. Ada artis yang didatangkan dari Jakarta. Mama saya tuh ingat betul, Wawa tuh bikinkan air jahe untuk artis itu karena air jahe pakai termos gitu, ada tulisan warung kopi itu Aji. Saya pengen lah ngobrol-ngobrol sama namanya artis kan. Namanya masih percak buruk ya, 2012. Pengen lah ngobrol. Bang, saya yang MC, saya bilang yang bawa acara. Terus ini ada air jahe buatan mama saya biar hangat tenggorokannya karena mereka nyanyinya akapela. Minum bang. Terus dia apa namanya? Saya kasih lah. Dia nanya lah apa aktivitas sehari-hari. Saya bilang saya jual kopi di pinggir jalan. Begitu saya ngomong jual kopi langsung tidak diajak ngomong, pergi ya mereka. Oh, saya bilang gini orang-orang. Bukanlah, bukan masa Bang Rizal Armada, bukan. ...2012... grup vokalis, ya mungkin tidak kenal. Kan Anna Su'ada Umajahilu. Begitu selesai acara, penyelenggara acaranya nih, langsung balik. Ya, saya tidak ingat. Yang jelas tidak ada dibayar 2M waktu itu proyeknya tuh. Makasih Mas. Makasih Mas ya. Ya. Balik. Tetangga saya, mamanya Bang Denny itu yang depan tuh, manggil saya kan Lulu. Orang gang saya tuh manggil saya Lulu. Lo, aku padahal sudah promosikan. Dia non muslim abang kakak. Di kantornya punya jabatan. Pengen ngadakan ceramah-ceramah. Ngundang saya. Ngapa Lulu ndak bisa? Apa opung ya? Opung udah siapkan uangnya, udah siapkan amplopnya, udah opung perjuangkan bahasanya supaya yang ceramah tuh Lulu aja. Sampai disebut angkanya 2012 loh ya. Ini cerita aja cerita. Apa kata si opung? Opung udah siapkan amplopnya 500.000 untuk Lulu tuh. Saya terus terang waktu tepuk jidat juga. Ah tahu gitu, ngapain aku ngemsi Palestina nih. Dapat perlakuan kayak gitu, mendingan aku ceramah di kantor beliau transmigrasi 500.000. Kan bodoh masih saya bilang tadi. Nggak ngerti ilmunya. Bawaannya marah, ini loh. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, iya kan? Maka bawaannya curiga, hasad, dendam, marah, ngeluh. Hari ini 2024, 12 tahun yang lalu, saya jadi bersyukur. Oh iya, Allah sudah kasih saya slide kehidupan. Pertama kali balik ke Pontianak, yang harus kau pelajari Lukman, jangan pernah berharap sama manusia. Cuma kan bengal, sabuk pengaman ya dilawannya. Mobil pakai sabuk pengaman, bunyi. Dia bilang biarlah mobil ini bunyi terus. Apalah berdebat sama sabuk pengaman. Ada jahil, ada sufaha, ada lagi yang lebih parah, ahmak. Apa? Gobiyun, ahmak. Ini enggak tahu, susah mengungkapkan dengan bahasa Indonesia. Pokoknya di atasnya bodoh lagi.
dungu kuadrat. Orang Ponorogo bilang wuton gitu. Apa sih yang menyebabkan itu? Adamul ilm. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kenapa ilmu tidak bisa masuk? Cahaya tidak bisa masuk. Si fulan ini banyak maksiatnya. Jadi abang kakak saya paham kenapa orang kok kalau bisnisnya dimulai pakai riba, Ustaz Fanani, pasti pengusaha ini pengusaha bodoh. Pasti auto dungu, auto tolol, auto bodoh, tidak bisa mikir. Apapun yang dikerjakan gagal, fail, rapat berkali-kali, tidak sampai otaknya. Karena memang al-ilmu nurun. Itu kata gurunya Imam Syafi'i namanya Waki'. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Sekelas Imam Syafi'i mengadukan sulit menghafal. Sulit menghafal versi Imam Syafi'i kayak gimana tuh? Sekali lihat langsung hafal. Nah, bayangkan tuh. Ini anak ayaman nih. Masya Allah. Salam Allah kita. Mobilnya udah balik lagi Dani, alhamdulillah. Jadi ada mulai ilmu ini tidak sampai ilmunya, tidak bisa diterima karena memang datang dengan maksiat, datang dengan zina, datang dengan mengingkari Allah, datang dengan akad batil. Maka banyak pengusaha-pengusaha yang bilang begini, kok saya tidak terpikiran ya Yaman ya? Bukan tidak terpikiran, memang otaknya sedang dicabut sama Allah. Blind spot. Tidak terpikir. Jadi yang memang enak dan nampak itu cuma kesalahan orang lain. Yang enak dan nampak adalah aib orang lain. Yang enak dan nampak adalah kebodohan, kesalahan orang lain. Itu yang bikin dia akhirnya terus istiqomah tanda kutip. Berada di zona maksiat itu. Maka saya bilang SMK ini abang kakak. Sering-seringlah melihat kekurangan diri. SMK. Sering-seringlah melihat kekurangan diri. Bukan putus asa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana itu merayu Allah. Mengakui di hadapan Allah sebelum kena bantai, ngaku aja. Nggak rugi. Saya tadi cerita manusia yang namanya Luqmanul Hakim itu 2010-2011 masih pengen fight. Ibarat kalau baju itu masih mau gulung baju. Gini. Allah udah kasih sinyal tuh. Datang ke acara, ndak dipedulikan, ya kan, ndak ditoleh orang. Begitu ngomong kerja ngurus masjid ya langsung ndak diajak ngobrol, duduk paling belakang, datang ndak di ini. Hari ini ketakutan jalan pergi undangan ya baru di parkiran. Selamat datang Kiai Haji, emak matilah saya bilang baru di parkiran aku nih. Mana makan, tidak sempat resepsi makan. Baru berapa langkah, foto. Maka saya kalau udah nengok orang udah ngelap handphone tuh, mau foto. Gitu ya. Tapi kadang-kadang takut juga, begitu dia ngelap handphone, mau foto. Enggak, sih mau foto sama beramak muka. Tapi nengok gelagat nih kan, ini kayaknya mau ngajak foto nih. Lama, nge-rapping, nguruskan check-in, ustadz-ustadz, guru-guru yang katanya datang ke Pontianak, ke bandara duluan, nge-rappingkan koper, udah saya kerjakan semua dah. Lari-lari, udah sampai sana, udah sampai bandara, udah mau terbang. Ustadz ini bilang, tolong carikan oleh-oleh ini, istri saya mau cari. Oh, ya siap-siap Ustadz. Pergi cari, kemana cari oleh-olehnya yang dipesankan tuh. Di situ saya belajar rasa.
Saya sering kena titipkan, kena instruksikan, kena suruh belikan, tapi tidak ada waktunya. Paham antum? Paham enggak? Tidak dikasih ini, tapi instruksi ada. Kita sekarang kan nyaman, langsung klaim. Ayaman, ininya tidak ada pegang cash ayaman. Walah, orang yang di ATM pun tak ada, sok-sok bilang tak ada pegang cash. Makan nasi di rumah Kak Ida, basi dah. Saya pernah di fase yang saya bilang kan 2010 Kak Ia lahir itu, datangin orang kaya, turun ke bawah sampai nutupkan pintunya. Teng, tutupkan pintu. Ada enggak salam-salam tempel nih? Tak ada. Kecewa. Salah dia? Enggak. Itu slide kehidupan ngajarkan saya. Dikecewakan berulang-ulang oleh orang yang berbeda-beda. Enggak paham, masih bodoh. Karena ada dosa maksiat. Saya enggak muhasabah waktu itu. Belajar saya. Oh. Sampai akhirnya ada yang ngasih tahu saya. Berharap pada manusia itu kau nanti kecewa. Kau enggak capek ke hidup kayak gini terus. Sampai kapan kau mau berharap-harap ini? Siapapun itu. Di situ saya latihan. Di situ saya belajar. Di situ saya ngerenung. Di mana berarti numpahkan tangisannya itu? Di sejadah. Situlah saya tinggal angkat tangan tuh. Bukan lagi berdoa dah, kayak ngomong gitu, ya Allah, kau yang paling tahu, aku tak cukup nih ya Allah, susu anak cemana, mau beli ini cemana, jadwal ceramah tak seberapa, dikasih 2M lebih banyak daripada yang pakai amplop. Sekalinya dengar cerita anak yatim nangis-nangis kan, sedih-sedih terharu ibu itu langsung nyumbang anak yatim, penuh amplop anak yatim. Yang ceramah tak dikasih apa-apa, saya pula gantian yang nangis. Kan saya yang ceramah, saya yang ceritakan tentang anak yatim itu. Untuk anak yatim semuanya Ustaz, untuk anak yatim Ustaz, kita harus bantu anak yatim. Iya Bu, siap. Ngejaga amanah amplop itu, belum ada Baitul Mal, belum. Masih di amplop sini nih, sampai masuk di kotak sepatu di atas tuh, dengan Bunda Jaga betul-betul komitmen. Fase-fase itu antum belum lewati. Saya bilang menghinakan diri di hadapan Allah, itu nanti ujungnya kemuliaan. Ya kan? Tapi menghinakan diri di hadapan manusia, itu pasti endingnya tuh udah tahu. Tambah hina. Paham kira-kira? Apa PR antum-antum yang ada di Munzalan sekarang 2024 ini? Lanjutkan kebenaran itu. Estafetkan kebenaran itu. Perbaiki kebenaran itu. Luaskan lagi. Cukup pelajaran saya itu cukup. Tapi kalau antum mau coba-coba boleh. Mau coba boleh gitu kan. Yang penting promo. Umur saya memang baru 40 tahun. Tapi insya Allah pengalaman-pengalaman ini bisa mengakak ambil pelajaran. Dan saya yakin semua orang dikasih slide kehidupan yang sama. Khauf, ju, naksi minal amwal wal anfusi wa thamarat. Hafal ayatnya, tahu Al-Baqarah 155 tuh. Tapi kalau belum ditabrakkan sama Allah, belum diantukkan kepalanya, belum. Ego masih tinggi. Ego plat Jakarta. Buang ego tuh, buang. Robohkan ego.
Saya ketemu sama orang mencurhat konsultasi, mintanya privat, nggak mau ketemu orang lain, mintanya sama Ayah Manja. Saya langsung tembak, saya bilang waktu saya terbatas 10 menit, saya bilang. Saya pertama kali ketemu antum, saya bilang, yang pertama kali mau saya sampaikan, buang ego, itu PR personal antum, saya bilang. Yang kedua, ridho Allah tuh di dalam ridho orang tua, saya bilang. Coba dapatkan ridho mama, jangan lawan. Wabil walidaini ihsana. Saya pun tahu juga, ngukur diri juga. Saya belum jadi anak yang baik, sedang berusaha. OTW, sedang berusaha jadi anak yang baik. Nah, balik lagi tadi Al-Baqarah. Karena jam 6 ini saya harus pamit. Habis ini siapa yang lanjutkan? Mana Ustaz Hanafi? Qalu subhanaka, coba ulang. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ada tasydid di atas huruf lam, hati-hati. Illa ma 'allamtana. Yang saya bilang belajar detail. Dari mana Ayah Mantu begitu buka langsung dapat tipe? Dari Quran belajarnya. Pernah maju ke saya? Awan? Baru duduk? Langsung ketahuan tiponya. Dari mana lah bisa baca tipe-tipe itu secepat itu? Belajar dari Quran. Jadi ketika baca satu ayat tuh saya tandain dulu mana yang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, mana yang izhar, mana yang tasydid, mana yang gunnah, mana yang mat tabi'i. Qa, lu, ha, la, ya kan? Illa, ma, na, innaka, gunnah, nun tasydid. Tapi tadi illa, Allah itu ada tasydid, berarti tidak boleh dibaca ila. Karena ila sudah beda arti. Illa, ma, Allah. Jadi antum boleh setuju boleh enggak ya. Saya kasih Sefana nih nanti ketika waktu konsultasi, masukkan ini dalam materi konsultasi antum. Saya riset ini bertahun-tahun Ustaz. I'm doing the real research. Very serious. Sangat serius. Antum mau setuju boleh, enggak apa-apa. Saya enggak ngajak debat. Cuma mau ngasih tahu aja. Ayat ini saya masukkan dalam ayat santri karena saya riset betul-betul. Pengusaha-pengusaha yang teplongkeng itu, orang-orang yang hari ini babak belur, termasuk yang namanya Luqmanul Hakim itu karena hancurnya di sini, Van. Kan gini, kita pakai variabel. Ini karena orang akademisi. Antum lihat ya. Buka 121 penutup nih. Udah sering saya gambar ini, tak tahu udah berapa ribu kali dah. Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Baca Qur'annya benar. Kita sepakatin dulu. Tilawah baca tulisan. Karena di bahasa Indonesia tilawah dengan qiraah artinya sama-sama bacalah. Gini lah kira-kira ya. Baca tulisan harfan biharfin. Itu tilawah, makanya namanya MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran. Antum-antum wakil pengasuh yang sudah tahu, catat, lihat metode saya nyampaikannya, nanti sampaikan ulang, estafetkan lagi ke tim. Ngapa enggak profit? Ngapa belum bagus? Lihat ayatnya. Apa sekarang fokus kita? Tilawah atau qiraah?
Tilawah. Lihat. Kata-kata tilawah itu dipakai Allah di sini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Baca Qur'annya benar. Ulaika yu'minuna bih. Kalau bacanya benar berarti beriman. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Tiba-tiba ada kata-kata kafaro di sini. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Biasanya kafir itu diartikan pakai ingkar. Padahal bahasa Arabnya itu jelas kafaro. Antum pernah belajar pengajian akhir zaman? Yang ditulis di jidatnya Dajjal itu apa? Tak usah diedit. Kafaro aja langsung. Setuju gak kira-kira? Hadis 20 cerita tentang dunia. Al-Hadid 57. Nih lihat. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Flexing itu udah ada disebut Allah dari 1400 tahun lalu. Jadi kalau ada orang 2024 baru nak flexing, pamer tas baru, pamer jalan-jalan, kau terlambat betuah. Lu kemana aja? Masa baru flexing sekarang? Tapi kata mereka kan, ya kali jalan-jalan nongkrong di kafe mewah nggak posting. Kita sengaja Ustadz posting-posting biar bikin mati orang yang hasad itu katanya. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffaro. Di situ kufar diartikan orang kafir? Enggak, diartikan petani. Tapi kira-kira Anda mau nanya sama abang kakak, saya mau nanya sama antum semuanya. Di Al-Baqarah 121, di sini wa may yakfur bihi ini petani atau Wa may yakfur bihi ini petani maksudnya. Apa? Orang yang ingkar, orang yang kafir. Boleh enggak saya bilang orang yang Oke ya? Wa may yakfur bihi. Sekarang kan variabelnya keputus nih. Harus pakai kaidah usul fiqh memahaminya. Baca Quran dengan benar. Baca Quran dengan benar sama dengan beriman. Tiba-tiba ada kata-kata wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Boleh nggak saya bilang profit? Nggak usah nangis dulu, santai aja kan bukan arigato nih. Nggak mentang-mentang habis main film langsung semuanya pengen nangis ya, pengen sedih. Nggak usah nangis loh, biasa ya. Kalau ente kan ruginya bukan karena itu salah orang lain waktu ente rugi itu. Ente nggak salah, ente makhluk suci dalam debu. Saya pernah kedatangan orang bawa sertifikat setumpuk gini ya. Dia bilang sama saya, Ustadz ini nilainya 35 miliar. Oke, saya bilang bagus, mantap. Terus? Tapi keluarga-keluarga saya Ustadz perang sama saya Ustadz. Ini. Abang bisnisnya apa? Batu bara, minyak bumi, solar dan segala macam. Ini tanah kaplingan di sampingan aja Ustadz. Oh, oke. Terus saya bilang, waktu itu saya lagi mulai Van, ngeriset 121 ini. Saya langsung iseng aja, bang, saya tidak dengarkan teknis-teknisnya. Saya bilang, boleh tidak saya minta abang baca Quran? Tolong abang baca Quran bentar. Begitu dia ini kayak bingung gitu. Tidak nampak Ustadz. Apa? Tidak nampak. Tidak bawa
kaca pembesar. Terus saya tanya, yaudah bang, nggak usah baca bang. Abang, saya bilang, kapan terakhir baca Quran? Dia bilang, mungkin 2 tahun yang lalu kali. Saya bilang, mungkin nih bang, saya bilang, abang jadi babak belur gini nih, karena terlalu banyak baca surat utang, surat duit, lupa baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Karena saat Nabi tak ada, antum siap-siap renungkan ini. Renungkan. Saya pamit ya. Saya pamit. Selamat milad untuk Kota Pontianak. Selamat ulang tahun. Alhamdulillah Ayaman udah pakai teluk belanga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ketemu laki-laki bertanjak, di situ ketemu perempuan berkerudung. Kalau ada tanjaknya. Tadi Omar pakai tanjak ya. Renungkan. Nanti pasti banyak argumentasi. Tapi saya, ini kok tapi saya. Belajarlah 3T. Taat tanpa tapi. Coba nanti didalami ini. Saya udah riset bertahun-tahun. Awal-awal saya mulai ini 2016 kalau tidak salah. 2014. Jadi perbaiki kualitas bacaan Qur'anmu. Allah akan perbaiki kehidupanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Ya kan? Terima kasih. Berkah selalu abang kakak. Bismillah, semoga Allah izinkan kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas bacaan Quran kita. Jadi saudagar-saudagar, jangan dulu pembahasannya teknis, melunasin utang dan segala macam. Kau betul kan baca Quranmu dari A tuh hancur, minimal jadi C cukup, atau syukur-syukur bisa naik jadi baik. Saya tidak ngajak debat, tidak juga ngajak argumentasi, tapi pengalaman saya pribadi, begitu saya betulkan lagi bacaan Quran saya interaksi lagi sama Quran, saya perbaiki huruf-hurufnya, saya perbaiki apa yang harus saya baca, termasuk tadabbur dan prakteknya. Masya Allah, tabarakallah, Allah datangkan pertolongan-pertolongan yang tak pernah terpikir di otak saya. Pengalaman pribadi. Boleh setuju, boleh enggak. Ya, tapi saran saya antum debat aja dulu ya. Debat dulu. Bantah dulu, apa? Bantah. Jadi kalau bantah tuh nampak pintar gitu loh. Kalau antum membantah itu nampak pintar. Ya, dibantah dulu ya. Gitu ya. Sami'na wa bantahna gitu apa? Gitu. Nanti biar kau kena bantahai sama Allah. Jazakumullah khair, doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar masih kapal munzalan, mama saya, ibu saya, kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya, semoga kita istiqomah, wafatnya husnul khatimah.